Terbongkar peran Ibtu Rudiana saat sidang PK, siksa terpidana hingga jemput Ucil. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon resmi berakhir pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, menutup jalannya persidangan setelah mendengarkan keterangan dari 6 pemohon yang juga terpidana kasus Vina, mengenai proses penangkapan hingga pemeriksaan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Jalannya sidang ketiga ini berlangsung penuh haru, terutama ketika 2 terpidana, Hadi dan Rivaldi, mengungkapkan pengalaman penyiksaan yang mereka alami selama proses penangkapan. Ruang sidang sempat mendadak hening, hanya terdengar suara tangisan dari tim kuasa hukum, anggota keluarga dan masyarakat yang turut menyaksikan. Setelah majelis hakim mengetuk palu tanda sidang selesai, para terpidana langsung dibawa menuju ruang tahanan sementara dan kemudian dipindahkan ke mobil Transpas yang sudah menunggu di halaman PN Cirebon. Agenda untuk mendengarkan kesaksian 4 saksi lainnya, yakni Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia, dan Ahmad Saifuddin, ditunda hingga besok. Dalam wawancara selepas sidang, salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan beberapa poin penting yang terungkap dalam persidangan tersebut. Ya, bahwa kami baru selesai sidang hari ketiga dengan agenda pemeriksaan 6 saksi yang sekaligus pemohon yang juga terpidana. Kami mendapatkan banyak hal dari keterangan 6 terpidana ini. Salah satu fakta yang terungkap adalah mereka tidak didampingi penasihat hukum saat menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, baik di tingkat Polres Cirebon Kota maupun di Polda Jabar, dan itu terkonfirmasi di dalam persidangan tadi, ujar Jutek, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Jutek juga menyoroti penganiayaan dan dugaan penyiksaan yang dialami oleh para terpidana. Penganiayaan itu juga terkonfirmasi, betul terjadi saat penangkapan oleh unit narkoba, dan mereka semua mengaku salah satu pelaku penganiayaan adalah Bapak Rudiana. Fotonya sudah dilampirkan, ucapnya. Selain itu, Jutek menambahkan bahwa fakta baru mengenai peran Rudiana juga terungkap dalam persidangan. Ternyata pada tanggal 1 September tahun 2016, Rudiana masih melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri dengan menjemput Rivaldi ke Polsek Utara Barat. Bahkan diduga melakukan penganiayaan mulai dari Polsek hingga ke Polres Cirebon Kota, jelas dia. Jutek juga menegaskan bahwa berbagai fakta yang terungkap di persidangan tidak bisa lagi dibantah. Fakta persidangan sudah membuktikan bahwa ini bukan melibatkan institusi Polri secara keseluruhan, tetapi oknum-oknum tertentu. Ini saatnya institusi Polri menyelesaikan masalah ini, mumpung persidangan masih berjalan, katanya. Sidang PK ini menjadi sorotan publik karena berbagai temuan yang mulai terungkap di hadapan majelis hakim, termasuk dugaan pemalsuan berita acara pemeriksaan, BAP, Rivaldi yang hingga kini tidak pernah ditandatanganinya. Rivaldi sampai hari ini tidak pernah menandatangani BAP dan tanda tangannya dipalsukan. Itu sudah dibuktikan di depan majelis hakim. Apakah itu masih bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menghukum mereka? Ini sungguh ironis, ujarnya. Adapun, sidang PK akan kembali digelar pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya dari pihak pemohon. Terpidana kasus Vina wajahnya di staples, sengaja 2 bulan tak dicabut untuk bukti. 2 bulan lamanya, Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon mendiamkan isi Hektar di wajahnya. Ucil sengaja tak mencabut isi Hektar dari wajahnya untuk menjadi bukti kekejaman penyidik kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. 6 terpidana kasus Vina, Rivaldi alias Uci, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto menjalani sidang peninjauan kembali atau PK. Mereka menempuh cara terakhir untuk bebas dari hukuman seumur hidup yang menjadi vonis dalam kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksiannya, para terpidana menceritakan kekejaman penyidik kasus Vina Cirebon. Mulai dari dipukuli, diinjak, bahkan Hadi Saputra mengaku sampai dipukul memakai gembok. Nyaris sama dengan Hadi, penyiksaan yang didapat Ucil juga tak kalah kejam. Perlu diingatkan Rivaldi alias Ucil merupakan tersangka penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Ucil ditangkap polisi atas laporan pacarnya yang mengalami kekerasan.
Rivaldi alias Ucil ditangkap pada tanggal 29 Agustus tahun 2016 dan ditahan di Polsek Utara Barat Cirebon. 3 hari kemudian, Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota dengan pangkat Aibtu. Ibtu Rudiana memaksa Ucil mengaku telah terlibat kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil tak bisa berkelit ketika Ibtu Rudiana menyuruh Sudirman menunjukkan sosoknya. "Lu siapa? Lu kenal gak sama gua? Siapa nama gua?" kata Ucil menirukan ucapannya ke Sudirman. Namun Sudirman tetap menunjuk Ucil. "Itu yang ada tato di leher," kata Ucil. Sampai kemudian Ibtu Rudiana membawa Ucil ke Polres Cirebon Kota lalu dimasukkan ke ruang unit narkoba. "Saya cuma dipukulin," katanya. Rivaldi tak terima mendapat perlakuan demikian. "Apa-apaan ini? Saya masih marah-marah. Saya masih berontak. Kamu yang bunuh, kamu yang perkosa. Tetap aja gak dihiruan tapi saya tetap dipukulin," kata Rivaldi di sidang PK kasus Vina. Rivaldi menekankan bahwa ia sama sekali tak terlibat kasus Vina. "Saya gak ngelakuin itu," katanya. Sepanjang proses penyelidikan, Rivaldi alias Ucil secara terus-menerus mengalami penyiksaan mulai dari dipukuli, diinjak, disetrum, disteples sampai ditembak peluru karet. Bahkan wajahnya sampai disteples oleh penyidik. "Saya disteples di telinga, mata, alis," katanya. Isi hafter itu baru ia lepas saat sudah dipindah ke Polda Jabar. "Dilepasinnya pas di Polda," katanya. Namun Ucil tak melepas semuanya. Ia menyisakan 2-3 isian hafter di wajahnya untuk menjadi bukti tentang penyiksaan yang dilakukan penyidik kasus Vina. "Saya sisain 2 biji atau 3 biji buat bukti. Sampai bapak saya di situ masih ada staples," katanya. Tak ayal isi staples itu tak ia cabut selama 2 bulan lamanya. 2 bulan, ketemu Ibu Sulis. "Wajah udah agak mendingan," katanya. Sosok terpidana kasus Vina yang pakai tensoplas, orang yang pertama ngaku. Terpidana kasus Vina Cirebon yang disebut Aep memakai tensoplas akhirnya terungkap. Sosok terpidana itu juga jadi orang pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki 8 tahun lalu. Terpidana yang memakai tensoplas itu terungkap di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Aep menyebutkan ciri-ciri pelaku pembunuhan Vina dan Eki di mana salah satunya memakai tensoplas. Rupanya 1 dari 8 terpidana kasus Vina benar menggunakan tensoplas. Terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani menceritakan penggerebekan yang dilakukan kepada Aep dan teman-temannya. Rupanya pada malam itu Eko melihat langsung ada teman Aep yang membawa wanita ke dalam tempat cucian mobil. Eko pun berinisiatif untuk menggerebek karena tak terima wilayahnya dikotori oleh pendatang. Lantas Eko dan temannya pun mengajak Pak RT Pasren, Pak RW dan Babin Kamtipmas untuk mendatangi lokasi pencucian mobil. Pas nyampe, Eko duluan yang ngomong baik-baik, "Bawa cewek gak?" Dia bilang enggak. Akhirnya yang tua-tua yang ngomong, "Tapi tetap gak ngaku," kata Eko dikutip dari Kompas TV. Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Tak percaya dengan pengakuan Aep, warga pun kemudian melakukan penggeledahan ke dalam tempat cucian mobil itu. Pas digeledah ternyata di kamar mandi ada 2 cewek anak pang, jelasnya. Melihat itu, warga pun langsung marah dan melakukan tindakan anarkis. Di situ kami serentak marah, langsung dipecah-pecahin etalase. "Pemukulan gak tahu kalau itu," kata Eko lagi. Kemudian kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso menanyakan sosok yang memakai tensoplas. "Saudara saksi saat itu mukanya dipasang tensoplas ya? Siapa yang pakai tensoplas?" tanya Jutek Bongso. Rupanya bukan Eko yang memakai tensoplas, melainkan Jaya. "Itu Jaya," kata Eko. Namun saat penggerebekan itu, kata Eko, Jaya tidak ikut. Saat dibawa ke Polres Cirebon Kota, Eko dipertemukan dengan Sudirman dan Jaya. Gak lama kemudian Jaya ngomong, "Iya Eko ini. Saya sempat ngomong ke Hadi, itu mabok apa?" "Iya mabok, ya Allah ada aja," kata Eko lagi. Menurut Eko, saat itu teman-temannya juga sudah bau minuman. Jaya juga ternyata orang pertama yang mengakui pembunuhan itu, baru setelah itu Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan salah satu ciri pelaku pembunuhan Vina dan Eki yakni memakai tensoplas. Menurut Pitra, pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 Ibtu Rudiana melakukan penelusuran dan bertemu dengan Aep dan Dede. Saat itulah kata Pitra,
Rudiana menanyakan apakah ada yang melihat peristiwa kecelakaan. Dede menyampaikan ke Rudiana jika dia melihat adanya aksi kejar-kejaran para terpidana dan korban. Ada aksi lempar batu juga, kata Pitra. Pitra mengatakan Ibtu lantas menanyakan ke Aep dan Dede terkait ciri-ciri pelakunya. Ditanya ciri-cirinya bagaimana, ada yang pakai tensoplas, ujarnya. Pitra menyebut pukul 16 Ibtu Rudiana diberitahu Aep jika terduga pelaku sudah berkumpul.